Kita lanjutkan ke prinsip marketing yang berikutnya. Oke, jadi yang kedua adalah all customers change. Artinya setiap customer kita itu akan mengalami berbagai perubahan seiring berjalannya waktu, gitu ya. Jadi pada orang-orang yang awalnya ya, misalkan pada awal tahun ini gitu ya, masuk dalam satu segmen tertentu, nah maka bisa jadi pada setahun kemudian itu kondisinya akan sudah berubah sehingga tidak lagi relevan dengan segmen yang kita sudah mapping dia sebelumnya, gitu ya. Tadi sebagai contoh, misal ketika tahun ini dia berstatus fresh graduate, nah ternyata setelah setahun dia menjadi seorang pegawai atau malah justru pengusaha pemula. Nah seperti itu. Nah itu akan mempengaruhi juga bagaimana dia akan berespon terhadap advertisement yang dia lihat ataupun informasi produk yang sampai ke dia, gitu ya. Jadi kebutuhan individu, kebutuhan customer ini akan evolve ya, akan berkembang, akan berubah dengan kecepatan yang berbeda-beda atau dengan arah yang berbeda-beda, gitu ya. Bisa jadi orang sekarang awalnya berminat dengan perawatan luka yang konvensional. Nah, sekarang berubah minatnya menjadi perawatan luka yang modern. Nah, seperti itu misalkan. Oke. Nah, jadi customer yang sebelumnya ini masuk dalam satu grup yang kita identifikasi homogen ya. Nah, sekarang bisa jadi dia sudah keluar ya, kebutuhannya sudah berubah, keinginannya juga sudah berubah. Oleh karenanya kita harus punya SOP ya untuk riset pasar secara berkelanjutan. Jadi kita evaluasi kondisi customer, karakteristik mereka, terus bagaimana responnya terhadap iklan-iklan yang kita berikan sebelumnya, gitu ya. Bisa jadi marketing kita yang sebelumnya efektif sekarang menjadi tidak efektif. Kenapa? Nah, karena ada perubahan karakteristik dari customer kita, gitu ya. Oke, nah sehingga biar upaya marketing ini tidak obsolete. Obsolete itu artinya kosong, sia-sia. Maka kita harus jeli melihat dinamika customer. Oke. Nah, saya punya satu story lagi ya, yaitu local shop story. Ini cerita sebuah toko ya, sebuah toko yang ada di satu komunitas di Inggris Raya. Oke, sebuah toko dia merupakan satu komunitas migran, gitu ya. Jadi ada satu area yang baru dibuka, terus isinya pendatang-pendatang semua, gitu ya. Ada satu orang yang buka toko di situ. Nah, karena yang baru datang itu rata-rata adalah orang-orang muda ya, maka dia banyak yang dijual itu kebutuhan orang-orang muda, seperti pakaian, terus beberapa hal yang berkaitan dengan teknologi komunikasi, gitu ya. Nah, seiring berjalannya waktu, komunitas ini berkembang. Orang-orang muda ini mulai ada yang menikah, ada yang mulai punya anak, gitu ya. Dan ada yang menua. Nah, yang terjadi apa? Local shop ini kemudian membagi dua aset jualannya ya. Satu tetap pada segmen yang lama yaitu orang-orang muda. Satu tambahan yaitu kebutuhan pada baby care, kebutuhan perawatan bayi. Nah, gitu ya. Jadi dia melihat nih, ada perubahan tren ini di komunitas saya. Yang awalnya para pendatang yang masih muda-muda, sekarang mulai membina keluarga. Nah, akhirnya dia mengembangkan strategi marketing sekaligus produk yang dia miliki untuk mengakomodir perubahan yang terjadi pada komunitasnya. Itu contoh ya, bagaimana sebuah local shop di suatu komunitas migran ini berimprovisasi untuk mengikuti perkembangan di lingkungannya. Oke. Nah, dalam lingkup yang lebih besar, saya punya satu story lagi, yaitu Laura Ashley. Anda bisa googling ya, ini merupakan salah satu brand fashion terkemuka di Eropa. Oke. Nah, ini unik sekali. Trennya Laura Ashley ini adalah, ya ini eksis dulu di zaman-zaman revolusi industri di Inggris ya, begitu masifnya waktu itu. Nah, waktu itu trennya adalah
Dia segmennya ini adalah para wanita, fashion wanita. Para wanita trennya pada waktu itu adalah selesai pendidikan dasar ya, selesai SMA itu langsung bekerja di pabrik ya sebagai buruh. Maka fashionnya dia adalah fashion yang khas worker gitu ya, pekerja. Jadi desainnya desain yang fungsional untuk bekerja, desain yang kuat, kokoh, tidak mudah rusak, awet dipakai. Nah waktu itu desain Laura Ashley seperti itu gitu ya. Nah, tapi setelah produk ini berjalan ya 10-20 tahun terjadi perubahan tren di kalangan wanita Eropa, di mana yang awalnya trennya itu adalah selesai sekolah bekerja, tren yang baru itu adalah selesai sekolah itu melanjutkan studi. Nah, gitu ya. Jadi lebih akademis. Nah, maka dia pun merubah ya haluan dari tema fashionnya yang awalnya worker class menjadi akademik. Nah, gitu ya. Jadi dia mulai membuat fashion yang lebih smart, lebih casual, dan lebih formal. Nah, itu contoh ya. Segmen yang lama apakah ditinggalkan sama sekali? Tidak ya, tetap pasti ada pengikut dari segmen yang lama, tapi dia mengakomodir segmen baru ya, new wave. Jadi tren baru yang terjadi dalam skala besar, gitu ya. Sampai sekarang akhirnya Laura Ashley ini bagus ya, terus berkembang dan inovatif. Nah itu contoh teman-teman ya, bagaimana bisnis kita ini menyesuaikan dengan dinamika yang terjadi di customer. Oke ya. Nah, membaca tren dan dinamika ini bagaimana, kita harus selalu up to date dengan berita, up to date dengan perkembangan di media sosial gitu ya, observasi nih, perubahan tren yang berskala besar. Apa sih yang terjadi gitu ya. Oh, misalkan dulu orang itu kalau mencari pelayanan kesehatan gitu ya, pasti ke klinik atau ke rumah sakit gitu ya. Tapi sekarang nah, trennya sudah sedikit bergeser. Orang kalau butuh pelayanan kesehatan, dia googling dulu sesuai dengan kebutuhannya, gitu ya. Misalkan dia menderita hipertensi berat, gitu ya. Nah, maka dia akan googling di internet ya, dokter spesialis jantung. Nah, nanti akan muncul beberapa nama sekaligus beberapa review dan lain-lain. Nah, nanti dari situ dia akan mempelajari, gitu ya, dan akan memutuskan, oh saya akan berobat ke sini. Nah, seperti itu ya. Terus misalkan dia contoh perawatan luka, nah seperti itu ya, perawatan luka di Malang. Nah misalkan dia akan googling ya, perawatan luka di Malang, oh apa nih yang paling direkomendasikan oleh Google misalkan. Nah dia akan searching, dia akan lihat di situ gitu ya, sebelum nanti akhirnya memutuskan. Nah itu contoh perubahan tren, di mana orang sekarang familiar dengan apa itu search engine ya, search engine Google dan lain sebagainya. Oke ya, itu contoh perubahan tren bagaimana orang bergeser cara mencari informasi gitu ya. Jadi penggunaan brosur-brosur, leaflet-leaflet sekarang ini hampir ditinggalkan ya. Efektivitasnya rendah, terutama di komunitas-komunitas atau lingkungan yang sudah mendapatkan akses internet atau sudah up to date teknologinya gitu ya. Tapi kalau di area-area yang akses internet masih sulit gitu ya, terus literasi terhadap search engine masih rendah, nah media-media yang berbasis print out ini atau hard copy ini masih bisa digunakan. Nah itu semua kan contoh kondisi-kondisi yang kita harus aware ya terhadap strategi marketing kita. Oke, terus dari situ akhirnya kita harus selalu melakukan perbaikan-perbaikan ya dalam hal pendekatan atau komunikasi kepada customer. Oke. Nah, ini contoh ya satu matriks yang sederhana bagaimana kita bisa mengakses customer kita. Oke. Di sini ada metode ya atau sasaran ya. Di sini ada media. Oke, medianya bisa hardware, elektronik maupun internet gitu ya. D2D ini artinya door to door, person to person. Ini grup, ini community gitu ya. Ini semua bisa di mapping ya Bapak Ibu ya atau teman-teman ya. Kalau kita pakai hard copy misalkan mau door to door, person to person, silakan dilihat karakteristiknya. Atau kita mau langsung berbasis grup, masih menggunakan hardware. Jadi setiap ada
perkumpulan atau kita mengumpulkan customer dulu terus diberikan sosialisasi, itu bisa ya, atau komunitas. Jadi ruang lingkup yang lebih luas ya, warga atau masyarakat di suatu wilayah. Kalau kita mau pakai hard copy, silakan disesuaikan dengan tujuan marketing dan karakteristik target customer-nya. Oke, hal yang sama bisa digunakan pada elektronik marketing ataupun internet, gitu ya. Internet itu bisa loh ya kita desain untuk mengakses person to person, bisa ya, pakai platform media sosial chat ya, tentunya. Kalau person to person berarti seperti WhatsApp gitu ya. Grup juga sama. Nah, yang skala besar community ini adalah segmen yang lebih advance lagi dari internet marketing. Gimana marketing kita itu bisa menjangkau satu komunitas yang luas dengan jumlah personil atau person yang masif ya, ribuan. Ya. Nah, kemudian kalau kita sudah punya produk ya teman-teman ya, kita juga perlu dalam hal mengelola dinamika customer ini adalah product life cycle. Jadi siklus kehidupan produk itu ada ya. Seperti apa kita lihat di slide berikutnya. Nah, oke, kita coba lihat kurva yang biru ini dulu ya. Ini adalah menunjukkan bagaimana diagram siklus perputaran produk di customer. Oke. Jadi ada yang memang masa-masa introduction. Introduction itu pengenalan ya, produk baru. Ini memang salesnya masih rendah ya. Sales itu yang garis vertikalnya ya. Salesnya masih rendah, lama-lama dia akan naik ya, growth, mulai menunjukkan perkembangan semakin tinggi, bahkan sampai ke peak, ke puncaknya di sini ya. Ini produknya berarti sudah matur, sudah dikenal banyak orang, sudah dibeli banyak orang, user puas, terus melakukan repeat buying, bahkan sampai advokasi produk, artinya dia merekomendasikan produk ke lingkungannya. Itu di fase ini. Nah, kalau fase ini tidak bisa kita pertahankan ya teman-teman ya, dia bisa jatuh pada kondisi decline, penurunan minat. Jadi perputarannya menjadi lambat dan kuota atau kuantitas pembelian itu menurun. Oke. Nah, ini juga adalah dinamika customer ya teman-teman ya, dinamika customer yang kita harus pahami. Nah, sebagai seorang entrepreneur sekaligus marketer, kita mesti mempelajari bagaimana strategi yang baik supaya produk kita ini bisa survive di setiap tahapan ini, gitu ya. Yang pertama adalah ketika produk kita masih baru, belum banyak yang tahu, maka strateginya tentu free samples ya, kita memberikan sampel-sampel secara gratis gitu ya, sampel-sampel secara gratis dengan tujuan orang biar mau mencoba gitu ya, dengan tujuan biar orang mau mencoba, dan siapa tahu dari situ akan muncul ketertarikan untuk buying atau purchase. Oke. Yang kedua tentu adalah intensitas marketing harus ditingkatkan. Nah, di sini kita bisa membidik targetingnya itu di banyak segmen, jangan cuma satu segmen misalkan ya. Oke, terus yang ketiga adalah membentuk circle customer. Jadi orang-orang yang sudah beli itu jangan sampai istilahnya tidak di maintenance atau tidak di follow up. Kita harus punya data-data customer ya, entah alamat, entah email, entah nomor HP gitu ya. Kita harus punya dan ada maintenance di situ ya, dengan bahasa yang baik, timing follow up yang tepat sehingga tidak mengganggu kenyamanan customer gitu ya. Intinya di sini kita mencari komunikasi dua arah sebenarnya teman-teman ya. Oke, ini adalah pendekatan yang bisa kita lakukan sebagai seorang newcomer, di mana produk kita itu masih baru, belum punya nama dan belum terbranding secara kuat, gitu ya. Nah, jika ini kita bisa pertahankan terus ya, semua berjalan sesuai ekspektasi, maka akan masuk pada fase growth, perkembangan, kurvanya naiknya lebih cepat, gitu ya. Pembelian lebih meningkat dan jumlah customer berkembang. Oke. Nah, pada fase ini apa yang harus kita lakukan? Nah, tidak lagi sesuai kita menggunakan free samples ya, karena orang sudah mulai tahu. Tapi yang kita berikan adalah diskon, paket-paket penawaran khusus, promo-promo gitu ya, untuk apa? Semakin meningkatkan
minat customer untuk repeat buying, gitu ya. Oke, jadi tidak lagi kita obrol sampel secara free, gitu ya. Sama dengan jasa juga sama ya, kan jasa itu juga bisa digratiskan, nggak ada masalah ya. Oke, yang kedua, customer maintenance tetap ya harus dilanjutkan ya. Kalau bisa lebih intens, lebih aktif, ruang lingkupnya ditingkatkan, serta aktivitasnya semakin bervariasi gitu ya. Misalkan kalau di tahap awal kita lebih banyak kepada persuasi supaya beli. Nah di tahap yang kedua ini kita lebih banyak mungkin minta evaluasi. Ada saran, ada masukan. Terus jangan lupa edukasi ke customer ya, creating knowledgeable customer. Jadi terus memberikan edukasi atau informasi supaya customer kita makin smart. Oke. Nah, karena distribusinya sudah semakin masif, maka kita butuh nih pengembangan lini distribusi yang lebih luas. Yang awalnya terpusat pada kantor ya, atau tempat usaha kita, sekarang kita bisa mulai membuat reseller, mulai membuat marketplace gitu ya, mengaktifkan reseller yang dia resellernya ini terbagi menjadi banyak wilayah misalkan. Nah itu bisa ya. Serta karena pemesan ini semakin banyak, kita harus mencari sistem baru gimana caranya supaya pemesanan ini makin mudah gitu ya. Kalau dulu orang mau pesan harus WA dulu ke nomor marketing kita gitu ya, harus simpen nomornya, harus WA dulu. Nah sekarang kalau bisa sudah nggak lagi ya, dengan sekali klik sudah langsung otomatis connect ke chat WA. Nah itu lebih praktis lagi gitu ya. Nah ini contoh bagaimana kita bisa melanjutkan ya strategi marketing kita pada fase growth dari produk kita. Oke. Nah, ketika sudah mencapai kondisi peak ya, kondisi puncak, respon customer bagus, customer kita yang dari awal sampai sekarang ini tetap melanjutkan pembeliannya, maka kita bisa mulai menormalkan harga atau bahkan elevasi ya, ditingkatkan, mulai nembak profit yang lebih besar. Oke, jumlah produksi ditingkatkan, jalur distribusi diperkuat ya, akses pemesanan semakin dipermudah, akses pembayaran semakin dipermudah, bisa COD, bisa apa gitu ya. Kalau di awal mungkin masih sulit dan beresiko misalkan, sekarang sudah bisa. Oke. Nah, yang penting adalah di sini ya, di fase maturity ini adalah customer benar-benar diistimewakan. Bisa diberi identitas khusus, kartu anggota, elektronik misalkan ya, elektrik, ada barcode-nya, ada nomor membernya, ada poin, sistem poin dan lain sebagainya gitu ya. Terus ada online meeting atau online webinar rutin untuk customer-customer kita, memberikan informasi, konten-konten edukatif. Nah, contoh seperti itu ya. Atau bahkan mulai memberikan bonus kepada customer-customer yang memang loyal dengan nominal pembelian yang tinggi. Nah, itu juga bisa ya. Dan ini sangat banyak sekali dipakai ya oleh korporasi atau perusahaan besar ya, ada reward kepada customer. Oke, jadi kita tidak lagi nih bagi-bagi sampel gratis atau diskon besar-besaran, tidak ya. Nah ini Anda bisa lihat ya di salah satu contoh aplikasi itu Gojek atau Grab gitu ya. Di Gojek dulu begitu awal-awal launching ya, begitu banyak diskon, banyak promo, free ongkir, promo, harga makanan itu begitu masif sekali gitu ya. Terus di fase growth ini mulai dikurangi ya, besaran diskonnya dikurangi, tidak lagi free ongkir tapi tetap ada diskon ongkir. Nah, misalkan ya. Nah, kalau sekarang dia sudah dalam kondisi yang matur nih. Anda bisa lihat fitur-fitur seperti gratis ongkir dan lain-lain itu tetap ada tapi sudah sangat jarang, hampir tidak ada gitu ya. Tapi kita tetap menggunakan kan, tetap. Nah, karena sudah kadung sering menggunakan, sudah puas dan merasa cocok. Nah, itu adalah ini ya, situasi pada fase maturity. Oke. Nah, jika komponen-komponen ini ya pada growth maturity ini
tidak berjalan dengan baik atau terjadi perubahan tren di customer tapi kita tidak follow up, maka akan bisa mengalami decline, penurunan ya. Mengalami decline atau penurunan. Oke. Nah, pada fase ini di mana jumlah customer itu berkurang, tentu laju produksi kita kurangi ya. Terus kemudian sangat penting kita lakukan riset pasar ya. Apa yang terjadi kok pembelian kita sampai turun? Oke, riset di customer, riset kompetitor juga boleh, bagus ya. Dan ini biasa dilakukan. Oke. Dan asiknya lagi kalau sekarang itu untuk meriset kompetitor tidak perlu kita harus datang dan tanya, ngintip-ngintip. Nah, itu kan tidak perlu. Cukup dengan menggunakan akses internet ya, kompetitor kita itu sudah terlihat profilnya, aktivitasnya, inovasi-inovasinya itu kita lihat dan kita bisa evaluasi ya. Oh, ternyata memang punya saya kurang inovatif, punya saya terlalu kaku metode pemesanannya dan lain sebagainya. Itu ya. Nah, dari situ nanti kita bikin strategi follow up-nya. Follow up-nya nanti bisa berbasis produk, bisa berbasis strategi marketing. Oke, bisa jadi produknya yang kita update nih secara kualitas, secara tampilan kita upgrade, termasuk strategi dalam marketingnya berdasarkan apa tadi hasil riset pasar ini, gitu ya. Oke ya teman-teman, saya rasa ini satu hal yang sangat bagus juga bagaimana kita bisa memahami dinamika di customer. Kali ini dinamikanya didasarkan pada siklus produk. Oke, kita masuk ke prinsip marketing yang ketiga, yaitu all competitors react. Setiap kompetitor pasti akan selalu ya untuk apa? Mengikuti kesuksesan kita, gitu ya. Oh, itu kok bisa sukses besar ya, saya juga mau, bagaimana caranya? Nah, dia mengcopy cara-cara kita. Itu hal yang lumrah dan banyak terjadi, gitu ya. Oke, ya itu nggak masalah ya, karena itu memang alami, persaingan yang sehat ya, selalu terjadi dan itu justru bagus. Artinya itu vitamin, motivasi kita ya, untuk selalu menghasilkan hal-hal baru, selalu meningkatkan kualitas produk dan pelayanan. Oke, oleh karenanya kita pun harus secara konstan ya membangun dan mengelola setiap kendala untuk apa? Tetap kompetitif, artinya stay on the track dengan kompetitor kita ini selalu leading kita ya. Nah, apa saja aspek-aspek yang harus diperhatikan supaya kita bisa leading kompetisinya dengan para pesaing. Nah, yang pertama dan utama adalah kita harus memformulasikan atau merumuskan, terus mengeksekusi ini, mewujudkan, serta mengevaluasi. Apa yang dievaluasi? Sesuatu yang disebut sebagai Sustainable Competitive Advantage atau SCA. Nah ya, ini tolong diingat-ingat secara betul ya, Sustainable Competitive Advantage atau SCA. Ini nanti akan banyak kita pakai istilah ini, baik selama sesi diskusi maupun ketika ujian. Jadi Anda harus pegang betul SCA. Oke, nah apakah itu SCA? Sustainable Competitive Advantage. Ini adalah kunci ya, kunci yang menjadi senjata kita memenangkan persaingan. Di mana SCA itu merupakan suatu karakteristik. Oke, suatu karakteristik, suatu sifat. Oke, yang menjadikan perusahaan kita ini leading di antara apa? Lingkungan pasar yang dinamis. Jadi leading di antara kompetitor dan juga leading dalam menangani pasar ya, merespon pasar. Oke, survive. Oke, contoh ya, contoh kisah perusahaan yang terlalu fokus pada kompetitor saja, tapi mengabaikan perkembangan lingkungan atau perkembangan pasar. Anda mungkin belum familiar ya, yang generasi sekarang itu ada perusahaan Kodak dan Polaroid. Oke, dulu kedua perusahaan ini begitu berjaya ya di masanya. Kodak ini merupakan inovator dari
penemuan film, roll film pada foto, sedangkan Polaroid adalah teknologi real time printing. Jadi begitu difoto langsung tercetak dan langsung jadi. Oke. Kedua produk ini yang berbasis film maupun Polaroid ini begitu kompetitif ya, saling istilahnya berupaya untuk mengalahkan satu sama lain, tapi tidak memperhatikan tren di luaran. Sehingga selama berpuluh-puluh tahun mereka begitu bersaing, sampai akhirnya mereka bangkrut bersama. Kenapa bangkrut bersama? Karena mereka nggak menyadari, lupa atau entah bagaimana, bahwa trennya sekarang orang menyimpan foto itu tidak lagi berupa roll film atau harus dicetak real time, gitu kan? Tapi foto disimpan dalam bentuk data digital. Nah, yang mana mereka berdua tidak ke situ melihatnya karena terlalu fokus pada pesaingnya, gitu ya. Jadi kita tidak hanya fokus pada kompetitor, tapi juga melihat dinamika lingkungan. Oke ya. Nah, kembali ke SEA. Jadi SEA ini seringkali tidak berujuk pada suatu benda atau barang. Oke, ingat dia adalah karakteristik, suatu sifat. Oke, perkecualian pada produk-produk yang sangat amat spesial. Oke. Ya, kita pending sebentar ya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi yang namanya SEA itu tidak seringkali ya tidak berupa objek atau benda, tapi adalah suatu sifat atau karakteristik unggul. Nah, gitu ya. Kecuali untuk item-item yang sangat spesial. Oke. Nah, ada beberapa karakteristik ya unik dari SEA itu, yaitu adalah pertama itu karena perannya yang krusial ya, dia itu agak sulit untuk bisa dibangun, butuh waktu, butuh proses dan usaha. Tapi, nah begitu dia sudah jadi ya, strong SEA ini akan sulit untuk bisa diimitasi atau ditiru oleh kompetitor. Jadi intinya yang dimaksud dengan SEA ini adalah suatu nilai unggul, nilai lebih, karakteristik keunggulan yang unik melekat pada brand kita, gitu ya, yang tidak dimiliki oleh kompetitor, gitu loh ya. Jadi seringkali dia tidak berupa barang saja, tapi merupakan suatu sifat gabungan ya, dari produk, dari jasa, dari sistem, itu akan membentuk suatu keunggulan yang unik, gitu ya. Yang dimaksud SEA itu yang menjadi identitas atau kekhasan dari brand kita, ya. Oke ya, nah bentuk SEA itu seperti apa? Nah, itu bisa dibedakan menjadi 3 kategori utama ya. Bisa berupa brandnya yang memang berkualitas, bisa berupa offerings-nya, penawaran-penawaran yang selalu excellent dan berbeda dengan kompetitor ya. Cara kita dalam memperkenalkan produk dan program. Serta yang terakhir adalah relationship dengan customer. Ini juga bisa menjadi SEA, menjadi keunggulan, daya saing utama dari brand atau perusahaan kita, gitu ya, yang akan sulit ditiru oleh kompetitor, gitu ya. Oke ya, nah ini beberapa contoh ya bagaimana bentuk yang lebih konkret dari SEA itu. Oke, kalau SEA kita itu berupa brand and product, artinya material ya, sifatnya barang, itu image-nya itu akan selalu diingat ya oleh customer. Oke, dan menjadikan itu sulit untuk ditiru oleh kompetitor. Oke, contohnya apa? Contoh brand yang melekat erat di customer atau produknya ya, melekat erat di memori customer. Dia nggak begitu rajin marketing, tapi punya customer yang loyal. Nah, itu ya. Contoh apa? Contoh kopi Starbucks. Nah, oke. Kopi Starbucks ini mahal,
menurut saya rasanya biasa-biasa aja, dan dia sangat jarang iklan. Oke, sangat jarang iklan. Tapi kenapa di hampir semua gerai-gerai Starbucks itu customernya banyak dan orang suka ke situ. Nah, itu ya. Kenapa? Karena dia punya SCA di sini, di brand dan produknya. Dia membentuk citra tersendiri ya sebagai perusahaan kopi multinasional dengan standar produksi yang ketat, kualitas bahan yang bagus, ya otomatis harganya mahal. Oke, tapi orang loyal, customernya beli ke situ. Gitu ya. Itu contoh yang bagus. Atau beberapa merek otomotif yang sangat eksklusif, gitu ya. Contohnya apa ya? Mungkin kalau di Indonesia Mercedes-Benz, gitu ya. Mercedes-Benz ini nggak begitu banyak iklannya. Kalau Anda lihat di TV atau di YouTube, gitu ya, sangat jarang kita melihat iklannya Mercy. Oke, tapi customernya banyak dan loyal. Oke, itu contoh kalau SCA-nya itu berupa brand dan produk. Jadi yang berbicara itu ya sudah brandnya serta produk-produknya. Oke. Nah, bisa juga bentuk yang lain. Oke, bisa berupa bentuk offerings atau penawaran gitu ya. Jadi ada perusahaan-perusahaan yang begitu masif mengembangkan jalur distribusi, begitu masif menawarkan promo gitu ya, promo produknya, dan berbagai macam kemudahan-kemudahan yang lain bagi customer itu untuk memperoleh produknya. Oke, contohnya banyak sekali. Kalau yang offering sini Anda bisa lihat brand-brand yang trending di marketplace, di toko-toko online, ya. Ada kosmetik, ada yang lain-lain, itu rata-rata memainkan keunggulannya itu di sini. Oke, bahkan marketplace sendiri, nah itu mengembangkan metode offering yang bervariasi, dan ini seringkali menjadi penentu ya. Ada Shopee, ada Bukalapak, ada Tokopedia, dan lain-lain. Dulu itu banyak, tapi sekarang beberapa itu yang offerings-nya ini kurang disukai customer, akhirnya harus ditinggalkan oleh customer gitu ya. Jadi banyak sekali marketplace itu yang sepi peminat maupun sepi penjual. Oke. Nah, bisa juga SCA itu kita rupakan dalam bentuk relationship. Jadi suatu pola komunikasi yang bagus ya dengan customer, yang membuat mereka itu merasa nyaman sehingga akhirnya memutuskan untuk loyal kepada brand kita atau kepada perusahaan kita, gitu ya. Menghasilkan apa? Trust ya, kepercayaan, komitmen serta bonding, keterikatan yang bagus ya, yang sifatnya interpersonal, yang mana ini yang sangat ini sebenarnya sangat efektif. Jadi keunggulan yang sangat sulit untuk dibangun, tapi juga sulit untuk diimitasi oleh kompetitor, gitu ya. Nah, ini sangat cocok untuk sektor-sektor yang bergerak di bidang jasa. Bagaimana kita memaintenance customer kita, gitu ya, dengan bagus, sehingga akhirnya tercipta suatu emotional satisfaction, gitu ya, yang tidak diperoleh di tempat lain. Nah, itu yang membuat mereka akhirnya repeat buying dan loyal kepada produk-produk kita, gitu ya. Oke, ini contoh ya beberapa brand yang mengandalkan brand dan produknya. Oke. Nah, untuk yang offerings, nah contoh kreasinya kurang lebih kayak gini ya. Berinovasi di bidang diskon, paket-paket promosi maupun voucher-voucher belanja. Ya. Nah, kalau yang relationship ini banyak diwujudkan dalam bentuk apa? Interaksi melalui berbagai macam media. Bisa membentuk klub atau membentuk komunitas, membentuk grup WA, dan lain-lain. Itu contoh ya. Zaman saya di Australia dulu itu banyak sekali brand-brand sepatu ya. Sepatu itu membuat jogging club atau trekking club. Nah, itu sesuai dengan spesifikasi dari produk dan brandnya. Contoh seperti itu ya. Oke, kita masuk kepada prinsip marketing yang keempat, di mana sumber daya kita itu tidak tak terbatas. Nah, oke. Jadi ada limit di situ yang kita harus waspadai.
Oke. Nah, kenapa ini harus kita perhatikan? Karena dalam setiap marketing itu butuh sumber daya, waktu, tenaga, dan biaya, gitu ya. Sehingga harus ada apa? Trade off, suatu pertukaran yang menguntungkan. Nah, trade off itu ya, suatu pertukaran yang menguntungkan dari berbagai banyak tujuan marketing yang kita sudah canangkan, gitu ya. Oke. Kenapa? Karena sumber daya yang kita pakai untuk marketing itu interdependent, artinya juga dipakai oleh aktivitas yang lain sumber daya kita. Baik manusianya, baik dananya itu juga dibutuhkan untuk aktivitas yang lain, serta itu tadi jumlahnya terbatas. Oke ya, nah ini harus sangat penting disadari sehingga marketing kita ini harus penuh perhitungan. Oke, tidak boleh asal marketing besar-besaran sampai akhirnya apa? Menimbulkan defisit dalam hal keuangan. Oke, sehingga kita nanti sebagai leader ya dari suatu korporasi ini harus bisa mengelola resource sumber daya dengan bagus ya. Seberapa persen yang dipakai untuk marketing, seberapa persen yang dipakai untuk operasional, berapa persen untuk dana yang tidak terduga. Nah, itu kita semua harus rencanakan dan kelola dengan akurat. Gitu ya. Oleh karenanya aset yang kita pakai untuk marketing itu harus bisa menghasilkan levers. Levers ini daya ungkit ya, meningkatkan penjualan, meningkatkan pendapatan, meningkatkan produktivitas, meningkatkan jumlah customer, database customer, gitu ya. Oke, dan ini adalah istilahnya apa ya, merupakan ujung tombak ya, prinsip yang keempat ini, kalau kita sudah memahami 3 prinsip sebelumnya. Nah, gitu ya. Oke. Jadi prinsip yang ke-1, ke-2, dan ke-3 itu semua harus bisa diimplementasikan dengan melalui yang keempat ini. Gitu loh pola pikirnya ya. Oke ya. Oke, nah untuk kita-kita yang baru mulai, sumber daya kita tentu terbatas sekali, tapi kita butuh untuk income supaya bisa survive. Sehingga perencanaan dan eksekusinya itu harus detail, matang, dan akurat. Nah, sehingga ketika sudah dieksekusi, ini akan menjadi suatu upaya marketing yang efektif dan efisien. Oke, efektif menghasilkan efek, efisien itu menggunakan sumber daya yang proporsional, gitu ya, tidak berlebihan. Nah, itu adalah penjelasan ya, bagaimana kita dalam melakukan marketing harus mengikuti kaidah keempat prinsip marketing. Oke, satu hal di sini yang perlu saya tekankan adalah keempat-empatnya ini adalah fit together. Fit together itu artinya sudah disusun melengkapi satu sama lain, gitu ya, bersifat integrated. Jadi keempat-empatnya ini harus benar-benar dipahami dan dirangkai dengan tepat penerapannya. Oke. Sehingga kalau diterapkan secara kolektif itu akan menghasilkan satu efek yang besar ya, benefit yang besar untuk company kita dibanding kalau kita menerapkannya itu parsial saja. Misalkan kita pakai prinsip yang keempat saja, sumber daya terbatas. Nah, akhirnya marketing kita menjadi terlalu pelit, terlalu irit, terlalu takut. Nah, gitu ya untuk ekspansi. Itu juga nggak efektif. Contoh seperti itu ya. Atau tidak pakai prinsip yang keempat, tapi fokus pada yang pertama, banyak segmen, banyak target, semua dieksekusi. Nah, akhirnya secara sumber daya kedodoran. Itu juga tidak bagus. Oke ya. Nah, sehingga dari penerapan keempat prinsip itu akan tercipta suatu pendekatan yang customer-centric approach. Jadi suatu pendekatan marketing yang benar-benar berpusat pada customer, gitu ya. Mulai dari segmennya, mulai dari targetingnya, mulai dari positioningnya, sampai intensitasnya itu semua adalah berdasarkan karakteristik dari customer.
gitu ya. Dan ini satu pendekatan yang bagus, artinya tidak terpaku pada kompetitor, tapi lebih pada customer, gitu ya, karena customer ini istilahnya stakeholder utama dari bisnis kita. Ya memang ada unsur kompetitor di situ, tapi yang utama yang menjadi perhatian kita adalah customer, gitu ya. Kita melakukan studi kompetitor pun tujuannya juga supaya meningkatkan pendekatan kita customer supaya lebih baik, kan begitu ya. Oke ya, nah dari sini nanti kita akan terus ya mengembangkan dan terus berimprovisasi, melakukan berbagai macam peningkatan dari setiap aspek dari strategi marketing kita, gitu ya. Dan perlu diingat bahwa strategi marketing itu adalah proses, bukan suatu titik akhir. Artinya apa? Ini merupakan suatu aktivitas yang berkelanjutan, terus berkembang, ada data baru, ada perbaikan strategi. Ada data baru, ada perbaikan strategi, perubahan strategi. Begitu terus siklusnya. Tidak ada satu strategi marketing itu yang berlaku untuk semua masa, semua tempat. Nah, itu tidak ada ya. Jadi tetap harus ada apa? Adaptasi yang berkelanjutan. Oke ya. Nah, saya rasa ini penjelasan yang lebih rinci dari slide sebelumnya. Ada 4 poin di sini yang kita perlu cermati ya, supaya bisa menerapkannya secara teknis itu dengan tepat. Oke, untuk poin yang atas ini ya, saya rasa sama dengan slide sebelumnya. Nah, di sini yang perlu menjadi perhatian ya, bahwa customer service ini harus diutamakan ya. Setiap strategi implementasi itu harus berpusat pada customer. Oke, jadi fokus kita adalah pada external customer dalam hal apa? Mengambil keputusan untuk strategi marketingnya. Oke, nah tidak hanya itu, dibutuhkan analisis dan evaluasi setiap kali satu effort ya upaya marketing sudah dilakukan, wajib untuk dianalisis hasilnya. Oke, apakah hasilnya sesuai ekspektasi atau tidak gitu ya. Kalau sesuai, maka poin-poin apa yang menjadi penentu kesuksesan evaluasi tersebut. Kalau ternyata tidak sesuai ekspektasi hasilnya, nah kira-kira poin mana yang harus diperbaiki gitu ya. Oke, sehingga yang namanya marketing improvement ini adalah satu hal yang wajib ya dilakukan setiap saat, mengikuti analisis dan evaluasi yang sudah ditetapkan. Oke. Nah, teknis dalam melakukan marketing. Nah, sekarang kita mulai bicaranya lebih membumi ya. Lebih membumi ini artinya lebih mendiskusikan poin-poin yang aplikatif, tips-tips aplikatif dalam melakukan marketing. Oke, yang pertama adalah paradigma marketing modern. Itu adalah setiap konten dan upaya marketing kita itu harus bisa menumbuhkan sense of needs, rasa membutuhkan di antara pasien atau customer kita, gitu ya. Jadi kita tidak lagi fokusnya itu keluar-keluar, teriak-teriak ini produk saya, ini barang yang kami punya, ini jasa yang kami berikan, tidak. Tapi lebih pada pendekatan edukatif, informatif, tujuannya apa? Untuk menumbuhkan sense of needs. Jadi untuk memunculkan rasa butuh ya pasien itu terhadap brand kita, itu ya. Begitu ini sudah muncul, nah itu akan mempercepat yang namanya customer journey ini teman-teman ya. Jadi mulai dari awareness, consideration, evaluation, purchase dan seterusnya itu akan lebih cepat prosesnya. Begitu kita bisa mendapatkan sense of needs ini, gitu ya. Jadi pendekatan yang kita gunakan adalah pendekatan information sharing, pendekatan edukatif. Oke, tidak lagi terlalu persuasif, bombastis mengajak orang membeli,
secara militan membabi buta itu ya, tidak ya. Itu malah justru akan cenderung bikin customer ilfeel dan bahkan terganggu privasi dan kenyamanannya gitu ya. Saya pernah ini ada pengalaman menjadi korban dari pendekatan marketing yang terlalu agresif, bukan lagi information sharing atau edukatif, tapi lebih kepada memaksa ya, memaksa itu koersif ya. Setiap hari itu selalu diteleponi gitu ya, bisa 2 hari atau 3 kali dalam 2 kali atau 3 kali dalam sehari itu ditelepon oleh orang-orang yang bergantian dari satu brand atau perusahaan. Nah itu sangat mengganggu sekali gitu ya. Oke, terus gunakan media yang bervariasi, kadang gambar, kadang dominan teks, kadang video. Nah seperti itu ya. Oke, kita gunakan different channels dan intensitasnya yang tepat ya. Jadi ada satu orang itu repeated exposure. Nah ini akan meningkatkan rate purchase atau conversionnya. Oke. Nah ini terutama sangat cocok sekali diterapkan untuk internet marketing ya. Jadi kita menggunakan berbagai macam platform. Jadi satu orang misalkan di Facebook melihat iklan kita, itu dia beralih ke website olahraga melihat iklan kita, gitu ya. Begitu searching di Google melihat ada nama brand kita di situ. Nah itu akan menimbulkan repeated exposure yang harapannya tentu meningkatkan kans untuk konversi deal atau closingnya itu lebih tinggi, gitu ya. Oke, nah selain itu terakhir adalah selalu engaging customers in a two-way communications. Jadi ada komunikasi dua arah dengan customer ya. Kita berikan mereka channel atau fasilitas untuk bisa berkomunikasi dengan kita. Tidak hanya searah sebagai penerima informasi aja, tapi mereka juga bisa menjadi komunikator atau inisiator komunikasi. Ini yang harus kita kembangkan ya dalam menerapkan keempat prinsip dari marketing tadi.